Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi 26 November 2024. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang ada di penghujung tahun liturgi, tahun B, tapi juga kita ada di penghujung tahun 2024. Biasanya dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta, organisasi-organisasi, termasuk juga lembaga-lembaga keagamaan kita, senantiasa membuat evaluasi tentang perjalanan lembaganya. Apakah selama 1 tahun ini mereka sudah lewati dengan berbagai macam kesuksesan atau justru kegagalan, keuntungan-keuntungan atau kerugian-kerugian, dan seterusnya. Dalam hidup beriman pun kita perlu demikian. Kita perlu mengevaluasi perjalanan iman kita. Apakah kita semakin berkembang dalam iman, atau justru iman kita semakin redup, bahkan mungkin sudah hilang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengajak orang banyak, termasuk para muridnya, untuk memandang bangunan iman mereka. Yesus berangkat dari pembicaraan mereka tentang Bait Allah yang sedang mereka kagumi. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah adalah simbol bangunan rohani kita. Di sana kita berjumpa dengan Allah. Di sana kita membiarkan Allah mendandani diri kita dengan rahmat-rahmatnya. Di sana kita mempersembahkan seluruh diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kita patut berbangga dan bersyukur untuk semua yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi kita, pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengalami keindahan bangunan rohani kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami bahwa bangunan rohani kita diberi perhiasan-perhiasan indah oleh rahmat-rahmat dari Tuhan kepada kita? Atau justru kita berjalan begitu saja dan tidak mengalami apapun tentang iman kita bersama dengan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, rasa bangga, rasa syukur, sukacita atas iman janganlah membuat kita lalu merasa lengah. Janganlah membuat kita lalu hilang kewaspadaan, hilang kemampuan untuk bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, lewat Injil hari ini Tuhan mengingatkan kita akan bahaya yang senantiasa mengancam bangunan iman kita. Bangunan kita, bangunan iman itu akan sewaktu-waktu akan hancur seketika. Bangunan iman kita yang coba kita bangun dengan batu-batu yang hidup, dengan kualitas-kualitas diri kita, sewaktu-waktu bisa hancur kalau kita tidak meliharanya dengan tekun. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang bisa saja membuat bangunan rohani kita itu hancur. Yang pertama adalah kesesatan. Kesesatan itu bisa saja datang dari orang-orang yang memberikan ajaran sesat, yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, yang mengaku diri sebagai orang yang mendapat wahyu dari Tuhan,
sekali lagi Tuhan mengingatkan kita akan kesesatan. Jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran asing. Ajaran iman kita sudah kita terima dari Yesus sendiri. Sudah kita rawat sejak jemaat perdana hingga saat ini. Sekali lagi, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran asing. Bisa juga kita disesatkan oleh setan sendiri, iblis, yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Kita harus senantiasa peka akan kehadiran roh jahat, setan di dalam diri kita. Yang kedua adalah peperangan. Peperangan bisa berupa peperangan fisik, tetapi juga peperangan rohani. Peperangan fisik bisa saja dimainkan oleh manusia-manusia yang mencoba menggoreng masalah saraf, masalah iman, untuk menghancurkan, untuk mengkerdilkan iman kita. Kita harus tetap peka dan terus untuk membangun sebuah semangat iman yang kokoh dan kuat. Tapi juga kita harus menyadari bahwa ada peperangan di dalam diri kita yang disebabkan oleh pekerjaan setan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah. Waspadalah terhadap setan, tetapi juga waspadalah terhadap sesama kita yang senantiasa berusaha menghancurkan hidup kita. Kita mengisi, kita membangkitkan semangat kewaspadaan itu dengan cara meningkatkan semangat doa kita, mendekatkan diri kepada firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya. Kita juga penting untuk melakukan pantang dan puasa, mati raga, untuk semakin memperkokoh ketebalan iman kita. Dan di masa ini pun kita perlu untuk menerima sakramen tobat, agar hati kita, jiwa kita, seluruh diri kita tetap bersih. Tuhan memberkati kita.